Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai KPK dan EPB. Ya. KPK dan EPB. Mungkin sudah dengar, sudah pernah belajar ini di kelas 5 dan kelas 6 SD. Ini harusnya sudah dipelajari. Kita hari ini hanya akan memperjelas dan memantapkan lagi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang faktorisasi bilangan, kemudian faktor prima sudah kita singgung. Nah, makanya hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menentukan KPK dan EPB. Kemudian kita sertakan juga dengan contohnya. Oke. Ada sebuah kasus di sini, ya. Dua lampu jalan berkedip. Ya. Lampu A itu berkedip setiap 6 detik. Kemudian lampu B berkedip setiap 8 detik. Kira-kira kapan mereka akan berkedip secara bersamaan? Nah, ini masalah yang akan kita temukan nanti di pelajaran kali ini. Apakah ini menentukan konsep KPK atau EPB? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami konsep bilangan prima dan faktorisasi prima. Ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah menentukan KPK dan EPB dari dua bilangan atau lebih. Yang terakhir adalah menerapkan konsep KPK dan EPB dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Saya rasa ini yang akan kita bahas, yang akan kita tuju pada pembelajaran matematika pada hari ini. Oke. Bilangan prima sudah paham ya, bilangan prima. Sebelumnya sudah Bapak singgung mengenai bilangan prima. Ada yang mengatakan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan angka 1. Nah, secara teori, bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor. Jadi yang pertama adalah angka 1 dan dirinya sendiri. Contoh misalnya bilangan 2, kemudian 3, 5, 7. Nah, 2 ini kan hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan angka 2. 1 kali 2. Kemudian 3 juga memiliki dua faktor, yaitu 1 kali 3. Karena tidak ada lagi angka yang kalau dikalikan, dua angka kalau dikalikan itu menghasilkan angka 3. Tidak ada lagi selain angka 1 dan angka 3. Demikian juga dengan angka 5. 5 itu hanya bisa didapatkan dari perkalian 1 kali 5. Ya. Maka hanya dua faktor ini. Faktor bilangan dari 5. Maka 5 ini adalah anggota bilangan prima. Demikian juga dengan angka 7. Kemudian angka 11. Kenapa 9 tidak? Karena 9 itu bisa dibagi oleh angka 3. Atau dalam artian 9 itu memiliki lebih dari dua faktor bilangan. Sehingga 9 bukan anggota bilangan prima. Oke. Sudah bisa dipahami ya bilangan prima ya. Oke. Berikutnya kita akan menentukan faktorisasi prima. Ya, faktor prima ini kita biasa menggunakan diagram pohon. Ya, ini diagram pohonnya. Kita pasti melibatkan bilangan prima. Tadi kita ingat bilangan prima itu 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Nah, faktor prima dari 42. Kita
lihat 42 ini adalah bilangan genap ya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang satu-satunya genap ya. Bilangan prima itu yang genap hanya satu, yaitu angka 2. 42 ini bagi dengan 2. Bagi dengan 2 menghasilkan angka 21. Nah, sudah ya, bisa dipahami. Kemudian 21 ini angka ganjil, tidak bisa dibagi 2, maka dibagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3. Dibagi 3 dapat 7. Hasil terakhirnya ini sudah anggota dari bilangan prima, maka berhenti sampai di situ. Jadi faktor prima dari 42 adalah 2 dikali 3, kemudian dikali 7. Oke, bisa dipahami. Oke. Nah, tadi sudah bisa menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Nah, kita akan langsung ke KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, itu ya. Tadi kita contoh ini, faktor prima dari 30 dan 28 adalah, tadi 30 itu genap dibagi 2 dapat 15. 15 ini bilangan ganjil, tidak bisa lagi dibagi 2. Geser ke bilangan prima yang berikutnya, yaitu angka 3. 15 dibagi 3 dapat hasil 5. Ketika sudah menghasilkan angka bilangan prima, maka berhenti. Maka faktor prima dari 30 adalah 2 dikali 3, kemudian kali 5. Kemudian faktor prima dari 28 ini bilangan genap, dibagi 2 dapatlah 14. 14 ini masih genap, maka dibagi 2 lagi. Selama hasilnya tadi genap, maka bisa dibagi 2. Dibagi 2 dapat 7. Nah, 7 ini sudah bilangan prima. Ya, 7 sudah bilangan prima, maka berhenti. Maka faktor prima dari 28 adalah 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2, kemudian dikalikan 7. Nah, catatan untuk menentukan KPK dari menggunakan faktor prima, di sini ambil semua faktor prima yang ada. Bisa dipahami? Ambil semua faktor prima yang ada. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat terbesar. Nah, ini kita perhatikan. Faktor prima dari 20 dan 28 dan 30 itu ada faktor yang sama, yaitu angka 2. Oke. Angka 2 kita ambil yang pangkat tertinggi. Ini 2 pangkat 1, ini pangkat 2. 2 pangkat 2. Ambil 2 pangkat 2. Kemudian tadi dikatakan ambil semua faktor prima yang ada. Kalau ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. Nah, kemudian kita ambil bilangan 3, 5, dan 7. Maka KPK dari 30 dan 28 adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5, kemudian dikalikan dengan dikalikan dengan 7. 2 pangkat 2 itu 4, dikalikan 3, dikalikan 5, dikalikan 7, dapatlah hasilnya 420. Ya, hasilnya 420. Jadi KPK dari 30 dan 28 adalah 420. Oke, saya rasa cukup mudah ya dipahami. Berikutnya FPB. FPB, ingat, faktor persekutuan terbesar.
faktor terbesar yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, tadi kita sudah mendapatkan ini faktor prima dari 30 dan 28 sudah tadi kita ambil. Kemudian untuk menentukan EPB dari dua bilangan ini, yaitu ambil faktor prima yang sama saja. Ya. Kita ambil faktor prima yang sama saja. Kalau tadi kan KPK kita ambil semua faktor yang ada. Kalau ada yang sama ambil pangkat tertinggi. Nah, ini untuk EPB kita ambil faktor prima yang sama saja. Ya, ambil artinya yang sama saja. Nah, kemudian pilih pangkat terkecil. Ya, ambil faktor prima yang sama saja, kemudian ambil pangkat terkecil. Nah, di kasus FPB dari 30 dan 28 ya, yang sama itu adalah angka 2. Nah, yang satunya itu 2 pangkat 1, yang satunya 2 pangkat 2. Nah, karena kita ambil pangkat terkecil, maka FPB dari 30 dan 28 adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Mudah kan? Saya rasa cukup mudah. Karena ini sifatnya hanya mengingat kembali materi matematika kelas 5 dan kelas 6. Di kelas 7 kita hanya pemantapan. Oke. Ini perbedaan KPK dengan EPB. Aspek fokusnya itu. Ya. EPB itu fokus ke faktor yang sama. Ya. EPB itu ke faktor yang sama besar. Faktor yang sama besar. Kita berbicara faktor. Kemudian kalau KPK itu fokusnya ke kelipatan yang sama kecil, ya, kelipatan yang sama terkecil. Ya. Kegunaan EPB digunakan untuk pembagian adil. Nah, nanti ada kasus-kasus yang pembagian adil, misalnya Andi memiliki sekian kelereng akan dibagikan, nah gitu nanti ya. Kemudian untuk KPK fokusnya ke kejadian berulang. Kejadian berulang. Ada beberapa hal perbedaan, nanti akan ketemu di titik mana. Nah, kira-kira kejadian berulang. Kemudian contoh untuk EPB itu pembagian hadiah, kemudian pemberian parcel dan lainnya. Kemudian untuk KPK contohnya itu menyatukan jadwal. Misalnya tadi si Budi libur setiap 3 hari sekali, kemudian si Andi libur setiap 5 hari sekali. Nah, nanti kira-kira pertanyaannya, kapan mereka libur sama-sama? Nah, itu ya, kira-kira begitu untuk KPK. Paham ya perbedaannya ya? Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini menurut kalian soal lampu lalu lintas tadi pakai yang mana? Ayo, apakah KPK atau FPB? Kira-kira yang mana? Oh iya, benar. Lampu merah itu. Tadi kita ke slide berapa ya? Slide berapa tadi? Nah, ini slide 2. 2 lampu berkedip. Lampu A setiap 6 detik, lampu B setiap 8 detik. Kapan mereka akan berkedip? Tadi kita sudah belajar. KPK itu menyatukan jadwal. Maka ini ya, sudah dipastikan adalah konsep KPK. Good. Gampang kan? Oke, ayo berdiskusi.
Ada nomor 1 dan nomor 2. Silakan dibahas ya. Yang pertama, tentukan FPB dan KPK dari 40 dan 60. Gunakan pohon faktor tadi untuk cari dulu faktor prima dari 40, kemudian faktor prima dari 60. Setelah dapat faktor primanya, menggunakan diagram pohon tadi sudah kita pelajari. Gampang ya, ini saya rasa soalnya cukup mudah ya, karena langsung ke pertanyaan. Di kasus yang kedua, ya, Paman memiliki 22 jeruk dan 66 apel. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang dengan jumlah yang sama untuk setiap jenisnya. Berapa keranjang terbanyak yang dapat dibuat? Nah, kira-kira ini konsep KPK atau konsep FPB? Ayo, KPK atau FPB? Ya, nah ini menggunakan konsep FPB. Kalau bahasa singkatnya, berapa FPB dari 22 dan 66? Kembali ke sini tadi ya. Cari dulu faktor prima dari 22, kemudian faktor prima dari 66, kemudian tentukan FPB dari kedua bilangan tersebut. Oke. Diberi waktu, silakan. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lihat hasilnya. Tentukan FPB dan KPK dari 40 dan 60. Ya, kita cari dulu faktor prima dari 40 dan 60 ya. Oke. Faktor prima dari 40 dan 60. 40 itu 40 bagi 2 dapat 20. 20 bagi 2 dapat 10. 10 bagi 2, karena 10 masih genap, bagi 2 dapat 5. 5 ini sudah bilangan prima, maka berhenti ya. Maka faktor prima dari 40 adalah 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3. Kemudian dikali 5. Jadi 40 itu faktor primanya adalah 2 pangkat 3 kali 5. Kemudian 60. 60 genap dibagi 2 dapat 30. 30 masih genap dibagi 2 lagi dapat 15. Nah, 15 ini tidak genap lagi, sudah ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Geser ke bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3. 15 bagi 3 dapat 5. 5 ini hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka berhenti sampai di situ. Nah, maka faktor prima dari 60 adalah 2 pangkat 2, kemudian kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berapa KPK dari 40 dan 60? Ingat tadi KPK, ambil semua faktor yang ada. Nah, kalau ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Ya. Nah, ini yang sama itu ada 2. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Ambil yang mana? Ambil pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian ambil semua faktor yang ada. Kebetulan ada 3 di sini, ambil 3. Kemudian 5, ini kebetulan pangkatnya sama, ambil dari salah satu. Jadi KPK dari 40 dan 60 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 dapat 8 ya. 8 kali 3 dapat 24. 24 kali 5 120. Nah, FPB berikutnya. FPB, ingat FPB ambil faktor yang sama saja, kemudian ambil pangkat terkecil ya. 2 dengan 5 yang sama ya, 2 dengan 5. 2-nya ambil pangkat terkecil, 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, ambil 2 pangkat
2. 5, ambil saja salah satu. 2 pangkat 2 kali 5. Ya, ingat, FPB ambil faktor prima yang sama saja. Ya, kalau ada yang sama, ambil pangkat terkecil. Jadi 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 5 itu 20. Selesai untuk nomor 1. Tidak susah, saya rasa. Soal nomor 2. Tadi paman memiliki 22 jeruk dan 66 apel. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang dengan jumlah yang sama untuk setiap jenis. Berapa keranjang terbanyak yang dapat dibuat? Nah, perhatikan faktor prima dari 22 dan 66. Ini 22 faktor primanya adalah 22 bagi 2 dapat 11. 11 ini sudah bilangan prima, maka berhenti. Jadi faktor prima dari 22 adalah 2 kali 11. 66 ini genap. 66 bagi 2 dapat 33. 33 ini sudah ganjil, tidak genap lagi, maka dibagi angka prima yang berikutnya, angka 3. Dapat 11. Maka faktor prima dari 66 adalah 2 kali 3 kali 11 ya. 2 kali 3 kali 11. Soal ini meminta kita membagi benda menjadi kelompok yang sama dengan kata kunci terbanyak. Berarti kita harus mencari yang namanya FPB dari 2 bilangan itu. Ingat konsep FPB, ambil faktor yang sama saja. Kemudian pilih yang pangkat terkecil atau terendah. Di sini 2, kebetulan 2-nya ini pangkatnya sama, bisa saja salah satu. Kemudian mohon maaf. Kemudian 11 ini sama ya. Kebetulan pangkatnya juga sama, ambil aja salah satu. Jadi FPB dari 22 dan 66 adalah 2 kali 11, yaitu 22. Sudah segampang itu kan? Gampang. Waktunya bertanya, silakan bertanya. Yang mau bertanya silakan nanti tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti Bapak akan baca di kolom komentar semua pertanyaannya. Terima kasih. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya, KPK untuk mengukur waktu peristiwa yang berulang. Ingat KPK tadi. Kemudian FPB untuk pembagian pengelompokan kayak tadi kasusnya apel tadi, ini tadi kasusnya lampu merah tadi ya, berulang peristiwanya, itu adalah KPK. Ini adalah konsep FPB, pembagian begitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Semoga cuaca, suasana sudah mendukung untuk pembelajaran di sekolah ya. Kita selalu berdoa semoga hari ini, hari esok akan selalu menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.